Oke, mulai Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan-rekan CPPGP pada siang hari ini yang menuju sore ini? Luar biasa. Alhamdulillah. Tetap semangat, luar biasa. Oke, semuanya sehat semangat ya. pagi, Pak. Kalau yang kurang sehat, Amin. semoga sehat secepatnya. Amin. Baiklah Bapak Ibu, sebagaimana jadwal yang sudah kita sepakati bersama, hari ini kita akan melakukan fasilitasi untuk pertemuan kita pada hari ini. Kita akan membahas tentang beberapa hal. Oke, untuk itu saya mohon partisipasi dari Bapak Ibu semua untuk mengakses Jamboard yang mungkin sudah saya copy pastekan pada laman chat kita. Oke, dipersilahkan Sedang, Pak. Oke. Sedang, Pak. Oke. Baik. Oke. Nah, di halaman pertama, Bapak Ibu yang sudah bergabung bisa melihat satu buah screenshot dari tabel. Pak Ibu, kira-kira tulisannya terbaca tidak ya? Terbaca, Pak. Sekolah Iya. itu tempat. Iya, silahkan Pak Ibu. Apa kira-kira nih yang terbaca Bu Ai? Sebentar ya, Pak ya. Sekolah itu sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Yang lain dulu, Pak. Sekolah Ya, itu ini sudah tempat ada nih. belajar, bukan berkompetisi, Pak. Oke, Ibu di yang halaman di slide 1, Bu. Di halaman slide 1, Bu. Itu di slide kedua. Slide 1 dulu kita. Sorry, Pak. Sorry. Sebentar lagi kita menuju ke slide 2. Ini dia. Saya nggak kelihatan slide satunya, Pak. Oh, di atas ya. Ada. Iya. Oke. Oke. Baik, jadi ini gambar screenshot gambar tabel nilai SMA yang ada di Sumatera Barat dari ranking UN. Nah, jadi apakah ranking sekolah ini perlu? Bagaimana menurut Bapak Ibu semuanya? Karena mungkin bagi guru kelas 6 ataupun guru mata pelajaran yang jadi wali kelas ketika di SMP, di SMA itu akan berhadapan dengan hal seperti ini. Nah, di antara jawaban ini sudah masuk berapa buah? Ada 3, ada yang menyatakan yang pertama antara perlu dan tidak perlu. Jadi netral ya, di tengah-tengah sepertinya. Oke, kira-kira siapa nih yang tadi menulis jawaban ini? Bapak Ibu silakan. Nana, Pak. Nana. Oke. Silakan argumennya Nana. Itu. Kalau di sana kan bikin antara perlu dan tidak perlu. Kalau yang perlunya itu sebagai apa ya? Motivasi bagi yang belum. Lalu pemacu untuk yang sudah, yang di atas. Astagfirullahaladzim. Sebentar, Pak. Lalu selain itu, yang tidak perlunya sepertinya itu ada beberapa yang kalau misalnya sekolahnya yang di peringkat bawah gitu kan, itu sebuah apa ya? Ada apa? Bikin mentalnya, sekolah kita rendah. Jadi penglihatan masyarakat juga nanti itu akan lain gitu loh, Pak. Sehingga nanti beberapa, maaf aja ya Pak ya, kalau ranking sekolahnya rendah biasanya murid yang masuk ke sana pun kurang. Itu kalau yang tidak perlunya sih menurut saya itu, kalau perlunya bisa pemacu untuk bagi sekolah yang ada di bawah ataupun meningkatkan bagi sekolah yang di atas. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih kembali Ibu Septiana. Jadi jawabannya perlu tapi juga tidak perlu gitu ya. Oke, Bapak Ibu yang lain sudah menjawab semua nih. Ada yang menjawab tidak perlu, 2 orang di sini. Ada yang jawaban dari Ikhlas, yang satu lagi juga ada yang sebelah bawah. Oke, Ikhlas, silahkan diberikan argumennya. Baik,
mungkin kita sudah pernah membaca bagaimana pendidikan terbaik di dunia, mereka bernarasi tentang perankingan ini. Dan saya pernah baca bahwasanya di Finlandia itu tidak ada lagi ranking. Yang mereka di tahun 2001 mereka adalah pendidikan terbaik di dunia. Ranking, ada beberapa hal yang terjadi di kita berkaitan dengan ranking. Satu, orientasinya hanya ranking, hanya angka-angka, kuantitas. Itu yang terjadi di kita. Yang kedua, mereka tidak mempedulikan lagi sikap mental, bahkan sekarang profil pelajar Pancasila ini lewat bagi mereka, hanya untuk sebuah ranking. Itu yang terjadi, dan itu menjadi permasalahan baru lagi dan luar biasa permasalahan itu. Itu saja Pak Ulil. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ikhlas ulasannya. Yang satu lagi ini agak kecil. Oke. Oke, Ibu Ai ya. Ya, Kata Pak. Bu Ai ini ranking sekolah itu sebagai pendiskriminasi atau sebuah diskriminasi. Kenapa jadi diskriminasi, Bu? Coba Bu dijelaskan biar kami juga bisa mendengar argumen Terima Ibu. kasih banyak, Pak. Seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Ikhlas tadi, Ibu Nana, Ibu Dona, ya Bu Nana dan Pak Ikhlas ya Pak ya. Bagi saya ini, coba kita lihat apakah standar pengelolaan dari sekolah dari Sabang sampai Merauke itu sudah standar. Kalau sekiranya sudah standar sesuai dengan SOP yang ada, atau semaaf standar pelayanan SPM kita, standar pelayanan pendidikan kita ini sudah dilaksanakan secara minimal, baru kita bisa mengambil perankingan ini. Kita tepatnya mengambil pemetaan, kalau menurut hemat saya, pemetaan dengan situasi dan kondisi peserta didik kita. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu. Jadi justru harusnya bukan untuk diskriminasi, justru sebagai bahan pemetaan untuk kebijakan. Apa maksud Ibu seperti itu? Iya Pak, betul Pak. Makasih Ya, Pak. oke, terima kasih Ibu. Baiklah, yang lain itu juga ada yang menjawab perlu. Oke, tadi siapa yang berpendapat perlu ini? Oke, Bu Dona, silahkan. Pak. Nah, kenapa saya memandang perlu? Nah, saya mungkin mengambil lebih skala yang kecil. Skala lebih kecilnya adalah mungkin di bidang studi saya sendiri. Saya adakan tes anak-anak itu dan saya ranking gitu. Gunanya buat apa? Itu gunanya tak lebih dan tak kurang adalah untuk saya pribadi sebagai pengajar. Jadi nantinya akan saya menganalisis kenapa di soal nomor 1 anak saya mampu menjawabnya. Nomor 2 tidak mampu menjawabnya. Kenapa? Apakah soalnya yang terlalu sulit atau instruksi soal yang tidak jelas atau materi yang saya ajarkan tidak relevan. Jadi fungsinya ke saya pribadi itu adalah untuk mengevaluasi si pendidik itu sendiri. Nah, menurut saya itu perlu sekali ya Bapak Ibu, karena ujung-ujung dari pendidikan kita itu karena salah satunya peningkatan kompetensi siswa gitu. Tapi betul kata Bu Ai, itu bukan dijadikan landasan untuk mengambil kebijakan dan memisah-misahkan gitu. Jadi ini ranking 1, ini naiklah itunya. Tidak, jadi saya lebih melihat kepada untuk evaluasi pribadi pengajarnya. Kalau di sini berarti adalah evaluasi sekolahnya. Kenapa SMA 1 bisa di atas dari SMA 3 gitu? Apa yang dilakukan SMA 1-nya? Kenapa anaknya bisa tinggi nilai matematikanya gitu? Jadi lebih ke sana, Pak. Makanya perlu perankingan. Oke, terima kasih Bu Dona. Jadi perlu karena sebagai bahan evaluasi ya Bu ya, dan pemetaan juga seperti kata Bu Ai tadi. Baiklah, yang menjawab tidak perlu ada satu lagi Pak Edwin. Silahkan Pak Edwin, singkat saja. Ya, terima kasih Pak. Tidak perlu, kenapa? Karena sama mungkin seperti Bu Ai. Yang kita penting itu bagi kita itu adalah pemetaan, bukan semacam perankingan seperti itu. Ya. Kapan dia perlu? Ketika semua sekolah itu sudah mempunyai standar yang sama dari sisi fasilitas, SDM dan segala macam.
Maka itu diperlukan. Tapi kalau seandainya standarnya sudah tidak sama, SMA 1 tidak bisa kita bayangkan mungkin sama SMA 11 di Budi Bungus mungkin. Mungkin dari sisi fasilitas mungkin berbeda mungkin ya, dan dibandingkan dengan yang lainnya. Tapi ketika SMA 11 menjadi ranking 1, itu baru jempol. Itu mungkin kenapa kami pandang tidak perlu, karena ini kompetisinya tidak fair juga gitu. Tapi kalau misalnya standarnya sudah sama, insya Allah itu bisa kita laksanakan. Terima kasih Pak, mungkin itu Pak. Oke, terima kasih Pak Edwin. Jadi kata Perlin itu tidak perlu kalau standarnya belum sama, tapi kalau sudah sama baru bisa dilaksanakan gitu ya Pak ya, yang sama-sama kita tangkap ya Pak. Baik. Berikutnya di belakang itu sudah ada satu buah opini dari mungkin seorang pendidik juga yang mengatakan sekolah itu tempat belajar, bukan tempat untuk berkompetisi. Nah, sama seperti tadi, kalau tadi kita membahas soal perlu atau tidak. Nah, di sini lebih apa namanya ya? Lebih kritis lagi gurunya menulis bahwa sekolah itu seharusnya tempat untuk belajar, bukan untuk berkompetisi. Kira-kira bagaimana pendapat Bapak Ibu ini? Oke, silakan Bapak Ibu. Silakan ditulis. Setuju atau tidak setuju dengan pendapat ini? Baik, di sini sudah masuk 3 jawaban. Ada 3 yang setuju dan 1 lagi menyatakan bahwa sekolah untuk berkolaborasi. Oke, untuk yang setuju kita minta mewakili 1 saja karena waktu kita juga yang terbatas. Silahkan salah satunya siapa nih yang mau berbicara mewakili dari ketiga-tiganya? Yang kuning aja lah Pak. Oke, yang kuning siapa tuh? Yang kuning Nana, Bu. Oh, Nana yang kuning. Lagi. Baik. Baju kuning selamat pagi itu. Oke. Sore sekarang ya. Oke. Baik Bapak. Ini ulasan dari Nana sedikit ya Bapak ya. Setuju flashback balik lagi dari pembicaraan yang tadi kan di slide yang pertama itu tentang perankingan ya. Di sana sepertinya setuju saya di sini karena belajar itu adalah apa katanya tadi, sekolah itu tempat belajar bukan berkompetisi. Iya benar, karena di sana itu kita menggali ilmu bukan untuk pacu-pacu, bukan untuk pertandingan, bukan untuk berkompetensi siapa yang menang itu dapat hadiah, siapa yang nggak menang itu nggak dapat hadiah, nggak ada seperti itu sih. Kalau itu menurut saya ya. Tambahan yang lain boleh lah. Baik, ada yang mau nambahkan yang 2 lagi? Oke, atau sudah cukup seperti itu? Baiklah, kita ke pendapat. Ya, silakan Ibu Dona. Saya setuju sekolah itu tempat belajar bukan kompetisi karena fokus utamanya adalah bagaimana semua siswa mencapai kompetensi minimal. Jadi kalau udah pasti semuanya dulu, barulah kita nantinya berkompetensi. Nah, masalahnya apakah sudah tercapai semuanya? Kebanyakan yang saya lihat selama ini, tercapai baru 10% dari siswa kita udah mengadakan lomba. Jadi 90%-nya lagi bagaimana? Mau dia tidur-tidur, mau berenang-berenang, mau hanyut-hanyut. Jadi saya tidak setuju untuk kompetensi. Gitu. Itu saja Pak. Baik, oke. Terima kasih Bu Dona. Oke, kalau tadi ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, si ikhlas berpandangan tergantung kompetisinya seperti apa gitu ya. Ini orang olahraga nih, jiwa kompetisinya pasti tinggi nih. Silakan Bapak Ikhlas. Baik, Bolil. Saya melihat dalam proses pembelajaran pun ada kadang kita mempraktikkan mengajarkan sesuatu dalam bentuk kompetisi gitu.
Tetapi dalam kompetisi yang kita lakukan itu ada aturan-aturan dulu, dan aturan-aturan yang diatur. Saya pernah di pelajaran PJOK itu seperti anak-anak itu kan kalau seandainya disuruh lari aja kan monoton, tapi kalau dalam bentuk perlombaan-perlombaan itu mereka semangat. Cuman ada aturan dulu sebelum dilakukan permainan. Contoh, ketika ada lomba lari berkelompok, yang syarat pertama adalah kelompok yang menang nanti harus kelompok yang kalah nanti harus memberi semangat kepada kelompok yang menang. Kelompok yang kelompok yang menang memberi semangat kepada kelompok yang kalah. Kelompok yang kalah memberi selamat kepada kelompok yang menang. Itu salah satu. Jadi ada aturan-aturan, dan itu kan berupa kompetisi juga. Jadi saya melihatnya itu. Tapi secara umum kompetisi yang dibicarakan di sini saya setuju, itu sekolah tempat belajar bukan tempat berkompetisi. Itu boleh. Oke, terima kasih Pak Ikhlas. Jadi tergantung kompetisinya berarti ya. Jadi kalau tadi ada semacam sportivitas mungkin saya tangkap ya dari kelompok yang menang dengan yang kalah, dengan pembiasaan dari guru seperti yang Pak Ikhlas jelaskan tadi, mungkin untuk pembelajaran bagus. Mungkin itu maksud Pak Ikhlas. Benar seperti itu Pak? Iya boleh. Oke, terima kasih Pak Ikhlas. Oke, selanjutnya ada yang setuju tapi menyatakan bahwa sekolah itu bahwa tempat untuk berkolaborasi. Ya, silakan Pak Edwin. Pak Edwin. Oke. Suaranya di-unmute dulu Pak Edwin. Baik, saya setuju Pak dengan apa yang menjadi pendapat dari Artikiar, bahwasanya sekolah itu bukan untuk tempat berkompetisi, namun sekolah adalah tempat untuk berkolaborasi. Kita harus mengajarkan saling bekerja sama ya, dalam kebaikan oleh anak-anak siswa-siswa kita, bagaimana mereka berkolaborasi antara satu dengan yang lainnya, sehingga mereka menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Edwin. Jadi sudah saya temukan benang merah dari seluruh pembicaraan kita pada hari ini. Baik untuk yang pertama tentang UN, juga sudah ada persamaan persepsi berdasarkan dari point of view dari masing-masing Bapak Ibu. Begitu juga dengan yang kedua ini, artikel kedua tentang kompetisi juga seperti itu. Sungguh suatu yang membuka wawasan kita bahwa prinsip belajar yang memerdekakan itu seperti ini loh gitu. Baiklah Bapak Ibu, sudah selama ini kita melakukan fasilitasi. Untuk hari ini mungkin materinya kita cukupkan dulu. Untuk pertemuan berikutnya kita akan jadwalkan lagi untuk minggu depan. Baiklah Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak sudah berbagi pada hari ini. Saya sebagai fasilitator mohon maaf bila ada kekurangan. Juga selanjutnya undur diri. Mungkin kita semua bisa live dari grup setelah ini. Baik, silahkan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih Pak Ulil, selamat, bravo.